Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mencari nilai min, median, modus, kuartil, desil, persentil, standar deviasi, dan varians menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel untuk data tunggal ya. Nah, jadi di sini sudah terdapat daftar nilai siswa mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan datanya juga telah saya urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan di sini dan N-nya ini adalah jumlah banyaknya data. Nah, dan untuk mencari jumlah banyaknya data, yaitu rumusnya sama dengan contoh. Kita blok semua datanya, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi jumlah banyaknya data itu ada 15, atau dengan cara lain kita hitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, langsung saja untuk min, median, modus, kuartil, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil, persentil, standar deviasi, dan varians. Nah, bagaimana cara mencari min? Kita akan menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk min rumusnya itu sama dengan average. Kita blok semua datanya, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi rata-rata atau min dari data ini adalah 62,8. Nah, kemudian untuk min rumusnya itu sama dengan median. Untuk median rumusnya itu sama dengan median. Kita blok semua datanya, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi nilai tengah atau median dari data tersebut atau data ini adalah 60. Nah, selanjutnya untuk mencari modus, rumusnya itu adalah sama dengan mode. Kemudian kita blok semua datanya, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi modus dari data ini adalah 56 dan 67. Kenapa 56 dan 67? Karena 56 dan 67 adalah data yang sering muncul. Jadi modusnya adalah 56 dan 67. Nah, selanjutnya kita masuk pada kuartil. Nah, untuk mencari kuartil 1, rumusnya itu sama dengan kuartil. Kita blok semua data, kemudian tutup kurung. Kita blok semua data, kemudian titik koma, dan kita pilih yang first kuartil, atau langsung saja kita tulis 1, karena kuartil 1 yang kita cari, kita tulis saja 1, kemudian tutup kurung, dan enter. Jadi nilai dari kuartil 1 itu ada 53. Nah, selanjutnya untuk kuartil 2, rumusnya itu sama dengan kuartil. Kita blok semua datanya, kemudian titik koma, kita pilih yang median value, atau langsung saja kita tulis 2, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi nilai dari kuartil 2 itu adalah 60. Nah, selanjutnya untuk kuartil 3, rumusnya itu sama dengan kuartil. Kita blok semua datanya, titik koma, dan kita pilih third kuartil, atau langsung saja kita tulis 3. Kenapa 3? Karena kuartil yang kita cari adalah kuartil 3, jadi yang kita tulis kuartil adalah 3. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai dari kuartil 3 itu ada 73,5.
Nah, selanjutnya kita masuk pada desil. Nah, untuk desil itu tidak ada rumusnya, khususnya di Microsoft Excel. Jadi kita tentukan dulu letak desilnya, kita mencari. Nah, karena di sini kita mencari desil 2, jadi kita masukkan ke rumus sama dengan 2 dikali banyaknya data, berarti ini ya, banyaknya data itu ada 15, kita tulis 15, kita tambahkan dengan 1 kurung, kemudian kita bagi dengan 10. Nah, 10-nya ini, kemudian enter. Nah, berarti letak desil itu kita lihat desil 2, itu yang kita lihat angka bilangan bulatnya saja. Berarti di sini sama dengan, berarti 3 data yang ketiga adalah 46, 3 data yang ketiga. Karena di situ 3 data yang ketiga, 1, 2, 3. Berarti kita klik 46. Nah, kemudian kita tambahkan, kita jumlahkan dengan angka di belakang koma. Berarti ini angka di belakang koma berarti 0,2. Berarti kita tulis 0,2. Kemudian kita kali, buka kurung. Tadi kan letak D2-nya ada pada data yang ketiga, berarti jumlahkan pada data yang setelahnya kan. Berarti data yang ketiga 46. Nah, jumlah yang setelahnya 50. Berarti kita klik 50. Kemudian kita kurangi dengan data yang sebelumnya. Nah, kita kurangi dengan data yang sebelumnya. Nah, data yang sebelum 50 itu kan 46. Jadi kita klik lagi 46. Atau data yang ketiga. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi desilnya adalah 46,8. Nah, untuk persentil kita bisa menggunakan rumus sama dengan persentil, kita blok semua datanya, kemudian titik koma 0,1, kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi persentil dari 10 itu adalah 44,8. Nah, kemudian untuk mencari standar deviasinya itu kita menggunakan rumus STDE sama dengan ST kita blok semua datanya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi nilai standar deviasinya itu 14,561. Nah, kemudian untuk mencari varians, rumusnya itu sama dengan var kita blok semua datanya, tutup kurung dan enter. Nah, jadi nilai variansnya itu 212,0,29. Nah, untuk lebih jelasnya mencari varians itu di sini saya sudah membuat tabel bantu. Nah, untuk nilai XI-nya ini kita peroleh dari banyaknya data tadi ya, yang ini nilai XI-nya. Nah, bagaimana cara kita
mendapatkan nilai XI kurang X bar. Nah, kita hapus dulu ini ya. Jadi, untuk mendapatkan nilai XI kurang X bar sama dengan kita klik nilai XI-nya 43, kemudian kita kurangi dengan rata-rata atau nilai min yang ini ya. Kita klik nilai rata-ratanya sama enter. Jadi nilai XI kurang X barnya itu minus 19,8. Nah, untuk mendapatkan nilai XI kurang X bar dengan cara yang seperti tadi ya. Nah, kemudian untuk bagaimana cara kita mendapatkan nilai XI kurang X bar pangkat 2. Nah, kita hapus dulu ini ya. Jadi sama dengan, nah berarti nilai XI kurang X barnya ini kita pangkatkan 2. Berarti kita klik nilai XI kurang X bar, kemudian kita pangkatkan 2 dan enter. Nah, jadi nilai XI kurang X bar pangkat 2 yaitu 392,04. Nah, dan begitu seterusnya untuk mencari nilai XI kurang X bar pangkat 2. Nah, kemudian kita jumlahkan nilai XI kurang X bar pangkat 2. Nah, rumusnya itu sama dengan sum terus kita blok semua nilainya atau datanya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi jumlah keseluruhan dari nilai XI kurang X bar pangkat 2 yaitu 2968,4. Nah, kemudian kita masukkan rumus. Jadi rumus varians itu adalah sigma XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan 10. Nah, jadi kita masukkan ke rumus sama dengan nilai ini ya. Berarti dalam kurung nilai XI kurang X bar kita pindahkan atau kita tuliskan di sini. Berarti nilai yang ini ya. Berarti 2968,4 dibagi dengan n, berarti n kurang 1, berarti yang 15 ini kita kurangi 1 hasilnya 4. Jadi kita bagi dengan 14 karena 15 kurang 1 14, tutup kurung dan enter. Nah, jadi hasilnya itu 212,0,29. Nah, sama ya di sini hasilnya varians 212,029. Nah, jadi begitu cara mencari atau menghitung min, median, modus, kuartil, persentil, standar deviasi, dan varians menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai bagaimana membuat diagram atau grafik pada Microsoft Excel, baik itu diagram batang, diagram lingkaran, maupun diagram garis. Baik, kita mulai saja. Nah, yang pertama-tama kita membuat diagram batang atau grafik. Di sini sudah ada tabel yang saya sudah siapkan, tabel nilai mahasiswa mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan rata-rata nilainya 80 sampai dengan 89. Nah, sekarang kita akan buat dulu grafik batang atau diagram batang. Nah, yang pertama-tama itu kita klik menu insert. Nah,
Di sini ada pilihan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Karena kita akan membuat diagram batang, maka kita pilih yang diagram batang. Nah, kita pilih yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan. Nah, kita pilih yang menu select data. Nah, jika sudah seperti ini, untuk data range-nya ini kita ambil dari rata-rata nilai. Kita blok semua nilainya dari 80 sampai 89. Kemudian untuk yang horizontal kita klik edit. Nah, dan kita blok semua tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian oke, kita klik oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita ubah sedikit supaya lebih cantik lagi. Kita tambahkan label. Nah, label itu untuk mempermudah kita untuk membaca. Nah, kita klik di batangnya, kemudian klik kanan, kita pilih yang menu add data labels. Nah, jadi akan muncul seperti ini ya. Nah, yang untuk 2010 nilainya itu ada 80. Nah, di sini sudah sesuai, berarti 2010 nilainya ada 80. Dan kita juga bisa merubah warnanya di sini sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi seperti ini penampakan diagram lingkaran. Nah, kita beri judul dulu. Diagram batang. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi diagram lingkaran. Ya, masih sama, langkah-langkahnya masih sama. Kita klik menu insert, kemudian kita klik yang menu lingkaran. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih lagi yang select data. Nah, untuk data range-nya ini kita ambil lagi dari rata-rata nilainya. Kita blok dari nilai 80 sampai dengan 89. Dan untuk horizontalnya kita klik edit. Kemudian kita blok semua tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian kita klik OK. Kita klik lagi OK. Nah, jadi seperti ini penampakan diagram lingkaran. Kita beri judul dulu. Kita beri judul diagram lingkaran. Kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita masuk untuk membuat diagram garis. Langkahnya masih sama, kita klik menu insert. Tunggu. Ini kita beri label dulu. Kita klik kanan, kemudian kita pilih add labels. Ya, gunanya labels ini untuk mempermudah kita membaca diagramnya. Jadi di sini sudah ada warna-warnanya. Untuk yang warna kuning 2013 dia 87. Kita lihat di sini 2013 87. Nah, berarti sudah sesuai ya. Nah, langsung saja kita lanjut untuk membuat diagram garis. Langkahnya masih sama. Kita klik menu insert, kemudian kita klik yang menu garis, kita pilih yang ini.
Nah, jika sudah penampakannya sudah seperti ini, kita klik kanan lagi. Langkahnya masih sama, yaitu kita klik menu select data, kemudian untuk data range-nya ini kita blok untuk rata-rata nilainya dari nilai 80 sampai dengan 89. Kemudian untuk horizontalnya kita klik edit dan kita klik lagi tahunnya. Nah, jadi seperti itu, kita klik OK. Nah, dan jadi penampakan diagram garisnya seperti ini. Nah, untuk mempermudah lagi, kita klik kanan dan kita klik add data labels. Nah, jadi di sini sudah tercantum otomatis nilai-nilainya ya, supaya mempermudah kita. Dan kita boleh memilih. Sini ada beberapa pilihan. Nah, saya memilih yang ini. Kita beri judul. Kita beri judul diagram garis. Kita sisihkan lagi. Dan kita taruh di bawah ya, supaya lebih rapi. Nah, jadi ini adalah diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, jadi begitu cara membuat diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.